Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materinya, yaitu kita akan bahas yaitu tentang soal-soal self volta. Oke, dan di sini kan saya yakin teman-teman semuanya udah pada tahu nih self volta itu apa, dan juga konsepnya mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Oke, konsepnya ini ingat aja ya, bahwa kan kita untuk mengetahui apakah suatu saat itu dia bisa mengalami reaksi reduksi atau oksidasi, kita bisa lihat yaitu dari nilai potensial reduksinya, kayak gitu. Oke, jadi ini kan udah diketahui nih nilai self voltanya, dan teman-teman juga tahu nih yang ini posisinya sebaik apa, kayak gitu ya. Jadi kalau self volta itu penulisannya kan gini, anodanya, terus ini adalah ion anodanya, jembatan garam, ionnya, baru di sini katodanya. Oke, jadi di sini diketahui ini ada potensial reduksi masing-masing unsurnya, dan yang ditanya notasi yang redoksnya itu berlangsung spontan. Oke, jika dikatakan suatu persamaan reaksi itu berlangsung spontan, jika nilai SL-nya atau nilai pengurangan dari dari reduksi dengan oksidasinya itu sama dengan plus. Oke, jadi kalau nilainya positif itu berarti dia merupakan reaksinya itu berlangsung secara spontan. Spontan di sini maksudnya dari kita buat reaksinya dia akan menghasilkan terjadinya reaksi. Sedangkan kalau dia tidak spontan itu dibantu dengan adanya energi listrik, gitu. Oke, berarti di sini kita cek dulu ya. Oke, kita ceknya sesuai dengan data yang ini aja. Oke, berarti seperti ini. Kalau untuk mencari E0-nya, ya kan, E0-nya, itu berarti E0-nya katoda, ya kan, dikurang E0-nya anoda. Oke, kalau kita cek ini untuk yang pertama ya. Berarti di sini posisi sebagai katoda lah siapa? Sesuai dengan ininya, berarti katodanya adalah yang sebelah kanan, ya kan? Berarti ini. Kita cek yang BR nilainya positif 1,07, ya kan, dikurang N0 katodanya di sini adalah Fe yaitu plus 0,77, berarti ini kita kurangin 0,77, ya kan, berarti 7,7 kan 0, 1 dikurang 0,7 berarti 0,3. Nah, berarti ini hasilnya adalah 0,3 plus ya. Oke, plus 0,3. Terus kalau ini mah udah kelihatan langsung ya jawabnya. Oke, coba kita cek yang kedua. Oh, ini nomor 1 udah benar ya, karena kan yang diminta adalah yang positif. Kalau kita cek, berarti nanti kalau 1 benar, berarti yang terjawabnya ntar 1, 2, ini dong, 1 dan 2 atau 1 dan 4. Kita cek yang keduanya, yaitu di sini zinc sama Fe, yang zincnya ini sebagai katoda ya. Oke, zincnya nilainya berapa? Minus 0,76 dikurang di sini Fe berarti tadi yang ini ya. Oke, dikurang 0,77. Ini mengalahkan minus, ya kan? Minus berapa? 6 tambah 7, 13, 3, sisa 1, 5, minus 1,5. Nah, berarti ini salah. Kita cek yang nomor 4. Oke, maksudnya supaya kita nggak usah cari semuanya, kayak gitu loh. Yang keempat di sini BR sama I. BR itu nilainya positif 1,07 dikurang I-nya 0,54. Ya kan? 7 dikurang 4, 3, ini 5. Berarti 0,53 positif. Oke? Berarti udah jelas jawabnya adalah yang B. Gitu aja teman-teman, nggak usah cari semuanya. Ini kan tadi nomor 2 udah salah. Berarti kalau ada nomor 2 udah jelas salah. Nah, ini. Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Masih soal yang sama, maksudnya tipenya sama, yaitu kita disuruh cari apakah satu reaksi redoks itu berlangsung spontan atau enggak. Ingat tadi ya, yang SL-nya itu sama dengan nilainya positif. Berarti kita lihat berdasarkan ini, ya kan? Tadi kan untuk penulisan dari notasi selnya kan anodanya. Terus ini ion dari anodanya, jembatan garam, ion akan membentuk katodanya. Oke, berarti kita cari sel yang pertama dulu nih, kan? Yang pertama katanya di sini Cu sama zinc.
Nah, zinc yang mengalami reaksi reduksi atau katoda berarti mana zinc ini? Minus ya, minus 0,76 dikurang ini adalah Cu. Cu-nya positif, berarti 0,34. Ini kalau kita jumlahin, 6 tambah 0 kan 10. Kosong, sisa 1, 11 nih. Jadi minus 1,1. Berarti ini salah. Jadi kalau nomor 1 salah ya. Oh, di jelas, di cuma satu aja jawabannya. Oke, nomor 2 yaitu ini Ag sama Pb. Fe yang menjadi katodanya mengalami reduksi. Fe sendiri nilainya adalah minus 0,44 dikurang ini Ag dia positif berarti 0,80. Berarti ini juga minus juga ya. Ini 4 12 berarti 1,24 minus. Ini juga salah. Kalau yang ketiga berarti ini siapa dengan siapa? Zinc sama Ag ya. Ag-nya Zinc-nya sebagai katoda. Zinc-nya nilainya minus 0,76 dikurang Ag-nya positif 0,8. Berarti ini negatif sama ketemu negatif, jadi negatif juga dong, ya kan? Ini 6, ini 1,56. Ini juga salah. Kalau yang keempat, berarti ini Cu sama Pb. Cu-nya sebagai katoda, berarti katodanya nilainya positif 0,34 dikurang, sedangkan di sini Pb-nya itu sebagai anoda nilainya minus 0,13. Min ketemu min jadinya positif ya. Jadi positif 4 tambah 3, 7, 3 tambah 1, 4, 0, 0,47. Berarti jawabnya nanti akan D. Oke, bisa ya. Kalau ini kan kita lihat nih zinc. Zinc aja di sini udah minus. Pb-nya minus. Nanti nih, kita cek aja deh. Kalau yang kelima ya. Berarti kan di sini zinc dikurang Pb ya. Zinc-nya nilainya minus 0,76 dikurang di sini Pb-nya nilainya adalah minus. Nah, nih. Minus 0,13. Minus ketemu minus jadi plus ya. Walaupun begitu nilai minusnya ini lebih gede. Berarti tetap minus 0,63. Oke, berarti yang benarnya adalah yang D. Next lagi, perhatikan notasi sel, oke, masih sama, yaitu cari N0 selnya dengan yang spontan itu yang mana. Berarti kita langsung cari aja ya, karena soal sebelumnya udah sama, jadi teman-teman pasti ingat rumusnya nih, ya kan? Berarti untuk yang pertama, selnya, ya kan, nih. Berarti di sini PT posisinya sebagai katoda ya. Oke, jadi yang sebelah kanan posisi katoda, ini posisinya sebagai anoda. Berarti PT-nya nilainya positif 1,5 dikurang zinc-nya di sini dia minus, berarti minus 0,76. Berarti 6, ini min ketemu min jadi positif ya. Oke. 6, 5 tambah 7 kan 12. 2 sisa 1 berarti 2,26 plus, berarti udah langsung nih ketemu jawabnya adalah yang A. Ya, udah positif hasilnya. Ngapain kita cari lagi yang lain? Kita cek aja kalau untuk yang nomor 2. Kalau di sini kan berarti krom dong yang posisinya sebagai katoda. Krom aja nilainya minus, ya kan? Minus 0,71 dikurang Ag nilainya positif 0,8. Nah, ini juga negatif nih. Kan negatif, ini 1, ini 5, nah nih 1,51. Oke, kita lanjut aja. Nih, diketahui notasi sel volta, ini jadi notasi selnya diketahui ya. Yang ditanya adalah gambar yang tepat itu yang mana. Oke, jadi kalau posisinya seperti ini, kalau udah dikasih notasi selnya, berarti kita udah tahu dong siapa yang berperan sebagai anoda, siapa yang berperan sebagai katoda, ya kan? Ingat posisi yang di sebelah kiri ini adalah anoda, sedangkan yang di sebelah kanannya ini adalah katoda. Ya kan? Karena gini, anoda itu dia melepaskan elektron, jadi elektron
yang ada pada Mg dilepas sehingga membentuk ion Mg2+. Oke, sehingga elektron yang dilepaskan tadi ditangkap oleh Sn membentuk Sn2+, sehingga membentuk ini logam Sn. Gitu. Jadi kita cek dulu ya, yang di anodanya, ingat nanti elektronnya mengalir dari Mg ke Sn. Berarti kita perhatikan ini tanda panah. Ini tanda panahnya mengarah ke kanan ya, ke kiri nih. Di sini posisinya Mg-nya, anodanya, terus ini elektronnya mengalir. Oke, teman-teman ingat lagi satu nih. Kalau dia anoda, ya kan, berarti dia bermuatan positif. Oh, ini sel volta ya. Sel volta berarti dia negatif. Kalau katodanya dia positif. Nanti kebalikannya kalau dia elektrolisis, kayak gitu. Jadi di sini anodanya dia anodanya adalah magnesium, ini benar. Sedangkan di sini katodanya adalah Sn, berarti ini udah benar, ya kan? Ini tanda panahnya juga mengarah dari anoda ke katoda. Oke, ini benar. Kita cek lagi. Kalau ini udah benar nih Mg-nya anoda, tetapi salahnya di sini, tanda panahnya nih. Tanda panahnya dibuatnya dari Sn ke Mg. Salah ya, seharusnya dia tanda panahnya mengarah ke sini. Oke, ini salah. Kalau ini, nah ini salah. Dia nempatin anodanya itu adalah Sn. Oke, ini salah ya. Seharusnya di sini Mg. Kalau yang ini juga salah. Nah, ini dibuatnya katodanya adalah Mg. Salah ya. Tadi kan anodanya itu adalah Mg. Ini salah. Kalau di sini katodanya adalah siapa nih? Sn ya. Sn. Oke, udah benar. Ini anodanya adalah Mg. Ya kan? Berarti dia ngalirnya dari anoda ke katoda. Oke, ini benar loh jawabnya. Berarti dia ada dua ya. Ini sama ini gambarnya sama. Oke, jadi teman-teman walaupun ini gambarnya ada dua, teman-teman cukup tetap perhatikan ya bahwa yang namanya elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Oke, dan ingat posisinya ini dalam sel volta bahwa di posisi sebelah kiri itu adalah anodanya. Oke, berarti kita lanjut aja untuk soal berikutnya. Nih, perhatikan gambar notasi sel berikut ini dengan rangkaian sel volta ini udah dikasih tahu nih. Yang ditanya pasangan yang benar. Oke, kalau seperti ini, oke, ini kan nggak diketahui ya nilai potensial reduksinya. Berarti teman-teman harus hafal yang namanya deret volta. Oke, gitu. Oke, ini saya tulisin deret volta ya. Baru nanti kita tahu siapa yang mudah mengalami reaksi oksidasi reduksi kayak gitu. Ini kan Li, K, terus ada unsur barium, kalsium, terus natrium, magnesium, aluminium, mangan, zinc, krom, besi, nikel. Oke, kita cek deh unsurnya apa aja. Oh, ada Ag ya, besi, nikel. Oke, kita terus bawa aja. Cobalt, zinc, Bb, H, tembaga, raksa, Ag, Au. Oke, ini kita buat dalam satu garis ya. Nih, jadi semakin dia ke kiri, ini berarti semakin mudah mengalami apa? Pintar. Ini semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Kalau dia oksidasi, berarti nanti dia akan ditempatkan posisinya di anoda. Semakin dia ke kanan, berarti ini dia semakin mudah mengalami reaksi reduksi, atau dia posisinya di katoda. Oke, kalau kita cek nomor satu di sini perhatikan tanda panahnya ya. Berarti ini elektron mengalir dari sini. Berarti di sini dibuatnya adalah anoda. Oke, di sini dibuatnya anoda, berarti ini aja udah salah ini. Ini dibuatnya positif, ya kan? Ingat ya, ini kan deret volta. Kalau deret volta, anoda itu dia muatannya negatif. Sedangkan kalau katode itu muatannya positif. Kalau posisinya seperti ini dibuatnya anodanya itu adalah positif, itu adalah elektrolisis. Oke, berarti dari sini aja kita udah lihat berarti ini salah. Oke, karena ini udah jelas dibuat pergerakan elektronnya dari Ag ke Zn. Tetapi di sini posisinya dia buat Ag-nya itu dia bermuatan positif. Oke, salah ya. Kalau ini kita lihat ini oke, ini udah benar ya. Maksudnya benar ini dulu. Ini kan elektron ngalir dari zinc-nya
Oke, Mg dibuatnya di sini. Di sini berarti kalau dia mengalir dari zinc, berarti di sini positif dong, karena kan dia anoda. Oh, salah juga dong. Ya kan, karena kan dia itu apa namanya eh, negatif anodanya. Oke, sorry, ini salah. Kalau ini positif juga, ini juga salah. Oke, ini juga salah ya. Tanda negatif. Nah, jadi kan sini buatnya zinc-nya itu dia mengalir nih. Di tanda panahnya. Jadi teman-teman perhatikan aja tanda panahnya gitu. Jadi ini kan positif, jelas salah dong. Anoda itu negatif. Kalau ini, oke, ini udah negatif ya. Oke, ini negatif. Jadi elektronnya, kalau kita lihat nih posisi Mg sama Ni. Mg dia lebih mudah mengalami reaksi oksidasi dibandingkan Ni. Berarti ini benar. Kita cek nomor 4 apakah nilainya positif. Oke, benar. Oke, jadi ini jawabannya D. Kenapa kita tahu nilainya positif gitu ya? Karena nilai potensial reduksi dari Ni itu lebih besar dari Mg. Jadi kalau kita kurangin, kalau positif dikurang negatif kan lebih banyak. Kalau misalnya lebih besar nilai positifnya, berarti nilainya juga nanti positif dong. Gitu kan? Kalau ini kita lihat, ini salah nih. Dia buat pergerakannya dari sini dari Mg ya ke Ag. Tetapi dibuat di sini kutubnya atau muatannya anodanya dibuatnya positif gitu. Ini salah. Jadi sebenarnya walaupun teman-teman gak hafal dari volta, lihat aja nih gambarnya posisinya. Ya kan? Ingat anoda itu bermuatan negatif kayak gitu. Lihat aja aliran pergerakan elektronnya. Oke, bisa ya. Next lagi. Diagram sel volta yang bersifat spontan yang mana? Oke, berarti kita cek satu-satu ya. Berarti kan ingat tadi posisi di sebelah kanan ini adalah katodenya, posisi di sebelah kiri ini adalah anodenya, ya kan? Untuk cari enol sel berarti caranya itu untuk cari eselnya ya adalah katoda dikurang anoda. Oke, kalau kita cek untuk yang pertama, oke, berarti kan di sini zinc dong, zinc dikurang Cu. Zincnya itu nilainya minus 0,76. Ingat di sini spontan ya, berarti nanti enolnya yang akan didapatkan itu nilainya positif. Berarti dikurang anodanya di sini Cu nilainya 0,34. Berarti min ketemu dengan min bakalan salah. Oke, walaupun teman-teman nanti nggak hitung ya, gitu aja. Ini yang pertama. Kalau untuk yang kedua, berarti siapa dengan siapa? Fe dengan Ag. Fe nilainya minus 0,44 dikurang Ag nilainya plus. Nah, ini juga minus dong hasilnya nanti, ya kan min ketemu dengan min. Salah. Yang ketiga, Ag sama zinc. Zinc di sini sebagai katode. Berarti N0 selnya sama dengan minus 0,76 dikurang Ag-nya positif juga 0,8. Berarti min ketemu dengan min minus dong. Berarti salah. Kita mau cari yang positif. Kalau yang keempat berarti di sini posisinya ada Pb sama Cu. Cu di sini sebagai katodanya berarti Cu nilainya positif 0,34 dikurang PB-nya itu minus, berarti min ketemu dengan min ya, 0,13. Min ketemu dengan min udah positif. Oke, ketemu deh jawabnya, Dik. Gitu. Oke, terus lanjut lagi. Nih, sama ya, ini dapat reaksi berkatakan yaitu apa? Dapat berlangsung gitu. Diagram sel berikut yang dapat berlangsung. Oke. Kalau seperti ini kan kita nggak cari nilainya itu dia berlangsung spontan atau enggak. Tetapi di sini kita tentukan bagaimana notasi selnya yang benar jika persamaan reaksi dari setiap unsurnya diketahui enol selnya kayak gini. Oke, teman-teman kan perlu ingat nih, bahwa kalau enol selnya itu kecil, berarti dia lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Berarti posisinya itu ada di anoda. Oke, sedangkan kalau dia enol selnya besar, berarti dia mudah mengalami reaksi reduksi, ya kan? Atau nanti berlangsung di elektrodanya katoda. Berarti ini minus, ini sama-sama minus ya. Jadi yang kita perhatikan itu bukan angkanya, tetapi perhatiin, minus ini udah termasuk nilainya. Oke, ini minus 0,13, ini minus 0,28.
Oke, berarti yang paling besar nilainya adalah yang ini dong, ya kan? Karena dia mendekati ke 0. Berarti ini posisinya sebagai katode, ini berarti posisinya sebagai anode. Oke, ingat kalau buat direct volta, buat jembatan garam kan gini. Anodenya garis 1, ionnya ini garis 2 jembatan garam, ion baru katodenya, ya kan? Anodanya tadi adalah CO, berarti ini logamnya dulu, garis 1 baru ionnya CO2+, garis 2 jembatan garam, baru di sini tadi kan yang berperan sebagai katode itu adalah Pb. Berarti di sini ionnya Pb2+ akan mengendap menjadi Pb. Nah, ini yang benar yang mana? CO, CO2, Pb. Ini dia benar, D. Oke, kalau yang B-nya salah, karena kan dia awalnya disebut ionnya, salah, harus logamnya dulu. Oke, bisa ya? Oke, next lagi ini. Diagram sel volta. Kalau tadi kan diagram sel voltanya kita suruh tentukan diagram sel voltanya ada nih nilai potensialnya. Ini yang diketahui adalah dalam bentuk diagramnya atau gambar sel voltanya reaksinya. Berarti ingat seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau dia anode berarti dia muatannya negatif. Kalau dia katode berarti muatannya positif. Oke, sini udah kelihatan nih, dia positif, ini negatif, ya kan? Ini dia mengalir dari Al ke Sn. Ingat bahwa elektron itu mengalir dari anode ke katode. Ya kan? Ingat aja, anode itu kan dia melepaskan elektron. Berarti dia melepaskan elektronnya, katode itu dia mudah menangkap elektron. Jadi elektron yang dilepaskan oleh anoda itu ditangkap menjadi katode. Oke, untuk pembuatan diagram sel voltanya, berarti kan anode garis 1, ionnya garis 2 jembatan garam, ionnya terus garis katode, ya kan? Anodanya berarti Al nih, karena kan pergerakannya dari Al ke Sn. Dan di sini juga diketahui nih, muatannya udah benar. Berarti ini Al, oke, akan membentuk ion, ionnya lihat dari sini. Nah, ini kan kalau di ionin menjadi Al3+, Cl-, 3 Cl-. Oke, lihat ini, indeks lawannya menjadi muatannya dia. Jadi ini Al3+, jembatan garam. Nah, ini Sn. Ionnya apa? Ionin aja lagi nih. Ini kan jadi indeks lawannya menjadi muatan dia. Nah, Sn2+. Berarti Sn2+ menjadi Sn. Berarti yang tepat yang mana? Al3+. Nah, jawabnya adalah yang A. Kayak gitu. Kalau teman-teman jawab B, jelas salah ya. Karena kan bukan ionnya dulu, tapi logamnya dulu. Oke, bisa ya? Lanjut lagi. Perhatikan berikut ini diketahui potensial elektroda besi dan tembaga. Yang ditanya harga N0 selnya. Oke, untuk cari N0 selnya itu kan caranya gini. Katoda dikurang anoda atau reduksi dikurang oksidasi nilai potensialnya. Kita lihat kalau nilai N0 selnya kecil itu berarti dia mudah mengalami reaksi oksidasi. Kalau N0-nya besar, berarti mudah mengalami reduksi. Berarti kita tentuin dulu nih, yang mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Ini minus, ini plus. Udah jelas dong, yang minusnya itu berarti dia yang paling kecil, berarti ini oksidasi. Ini berarti yang nilai-nilai besar adalah reduksi. Berarti tinggal kurangin aja nih. Jadi plus 0,34 dikurang ini minus 0,44. Minus ketemu minus jadinya plus dong, ya kan? Berarti 4 tambah 4 ini 8, 3 tambah 4 itu 7. Oke, 0,78. Udah jawabnya yang